saya sebenarnya membutuhkan A, saya kurang suka dengan B. Dengan kita berani untuk mengungkapkan apa yang kita mau, situlah kita sebenarnya sedang memenangkan diri kita untuk menjaga kewarasan mental kita. Self-care itu sebenarnya intinya adalah bagaimana kita bisa merawat diri kita. Merawat diri kita itu baik secara fisik, secara mental, gitu ya, jadi secara pikiran. Jadi kalau ada body, mind, and soul itu memang seperti itu self-care-nya. Kalau perawatan secara fisik tentunya kita bisa olahraga, terus kemudian memakai pakaian-pakaian yang memang layak, itu salah satu bentuk self-care. Terus kemudian merawat tubuh, terus ada misalnya kalau mau pergi ke salon atau kalau buat laki-laki shaving yang seperti itu, potong rambut, itu adalah self-care dalam bentuk fisik. Terus kemudian ada juga self-care untuk mind atau untuk pikiran, yaitu dengan cara kita tuh merawat pikiran kita atau kemudian memberikan kontrol terhadap pikiran kita, apa sih yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita abaikan. Karena nggak semuanya bisa kita pikirkan dalam satu waktu. Dan kalau misalnya dibilang, apakah harus selalu berpikiran positif, apakah semua hal harus dipositifkan? Sebenarnya dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, hanya ada dua hal, yaitu hal yang menyenangkan dan nggak menyenangkan. Dan itu terjadinya randomly. Kita nggak bisa milih nih, apakah kita akan selalu dihadapkan pada situasi yang menyenangkan, ataukah kita dihadapkan pada situasi yang nggak menyenangkan terus, kita nggak bisa pilih. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Itu salah satu bentuk daripada self-care untuk pikiran kita. Kemudian yang selanjutnya untuk self-care pikiran adalah berusaha untuk menonaktifkan overthinking ketika hal itu nggak dibutuhkan. Berpikir itu boleh, tapi ketika sudah berlebihan tentunya itu akan merugikan, dan biasanya itu bukan lagi fakta yang kemudian kita pikirkan, hanya asumsi sehingga membuat kita menjadi pemikirannya berlebih, mengganggu ke kehidupan sehari-hari. Nah, self-care yang ketiga yaitu adalah self-care untuk soul kita atau untuk jiwa kita, untuk mental kita. Bagaimana sih caranya? Misalnya dengan cara merawat emosi, belajar untuk responsif daripada reaktif. Jadi ketika dihadapkan pada situasi, kita coba dulu nih untuk tenang, untuk tarik nafas dulu, melakukan relaksasi dulu ketimbang reaktif langsung marah-marah, misalnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, merawat soul kita juga dengan cara kita bisa loh memilih dengan siapa kita mau berinteraksi, membangun yang namanya batasan atau boundaries gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa memfilter apa aja sih yang mau kita lakukan, siapa saja sih orang-orang yang mau kita share cerita tentang kita, atau orang-orang mana sih yang mau kita hindari karena misalnya akan membawa pengaruh buruk pada kita. Itu nggak apa-apa banget. Jadi jangan semuanya diiyain, semuanya diokein padahal kita sendiri nggak nyaman. Terus kemudian yang ketiga, merawat jiwa kita juga berani untuk mengatakan apa yang sebenarnya kita inginkan. Misalnya kita menginginkan A, tapi kemudian orang lain memaksa kita untuk melakukan B. Kita perlu untuk berdiplomasi atau berdiskusi. Gimana ya, saya sebenarnya membutuhkan A, tapi saya kurang suka dengan B, gitu seperti itu. Jadi dengan kita berani untuk mengungkapkan apa yang kita mau, situlah kita sebenarnya sedang memenangkan diri kita untuk menjaga kewarasan mental kita. Terus kemudian self-care untuk soul itu juga misalnya dengan memperkaya diri kita lewat pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya gimana ya caranya mengendalikan emosi, anger management, dan lain-lain. Nah, ketiga self-care ini nggak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus dilakukan secara kontinu, secara berkelanjutan gitu ya, dan saling berkesinambungan. Nggak ada salahnya misalnya gini, oh saya lagi belajar untuk anger management atau mengatur emosi. Mungkin latihan secara soulnya adalah lewat belajar merespon gitu ya, belajar untuk responsif daripada reaktif. Terus nanti untuk dari sisi fisiknya tidur yang cukup, karena tidur yang kurang itu akan membuat emosi kita jadi nggak stabil. Mungkin dari sisi pikirannya kita mencoba untuk selalu memasukkan afirmasi positif. Terus dari segi fisiknya kita juga bisa misalnya ikut yoga dan lain-lain, seperti itu sih.
Sekian dari saya, Rati Zulaki, psikolog klinis anak dan remaja. Jangan lupa ikutin terus sosial medianya Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya. Sampai jumpa!